dia bisa bawa pulang medali emas, membanggakan nama Indonesia, bangsa Indonesia. Salah satu itu bisa disebut pahlawan juga. Pahlawan apa? Pahlawan yang memberikan nama harum bagi negara, bagi bangsa sendiri. Itu disebut sebagai pahlawan juga. Patriot ya, patriot dia juga harus berjuang gigih dengan apa yang dia kerjakan dan di bidangnya masing-masing yang dapat memberi manfaat kepada orang banyak di negara dan bangsanya, sehingga dia dapat berprestasi dan bisa memberikan sebuah kebanggaan tersendiri bagi negaranya. Itu yang seseorang dia akan seperti pahlawan untuk saat ini, yang tidak seperti zaman dulu yang harus berjuang bertempur dengan musuh. Sukacita dengan perlombaan tertentu, karya-karya tertentu dan lain sebagainya, tentunya sifatnya positif. Nah, ada juga pengibaran bendera misalnya, kan? Seperti saya di sini ya, walaupun pakai jubah, dahulunya saya juga sudah langganan ya, jadi pengerek bendera, anggota Paskibra. Nah, kalau di sekolah dari SMP sampai SMK itu sudah langganan, setiap tahunnya kalau tidak sakit, nah pasti ada dipanggil. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Kalau misalnya tidak percaya, nanti saya kasih lihat fotonya. Nah, bisa dilihat. Alasannya ya mungkin karena ganteng kali ya, mungkin, tapi tidak tahu. Lihat sendiri, tanya guru saya yang pilih. Nah, Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggala Muttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Buka. Namo Buddhaya, sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini tanggal 16 Agustus 2024 kita berjumpa lagi. Semoga semua makhluk berbahagia, sabbe sata bhavantu sukhitata. hari ini kita akan bahas tema yang sedikit spesial, karena besok tentunya sudah banyak diketahui bersama, sebagai Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa juga di Indonesia mungkin sedang dalam persiapan untuk menyambut bagaimana akan merayakan Hari Kemerdekaan. Kini coba tanya dulu kepada para bantenya, menurut pandangan beliau-beliau ini, seberapa besar arti kemerdekaan? Jadi coba Bante Rizky. Arti kemerdekaan bagi saya itu sangat penting ya. Karena kenapa? Negara kita diakui telah merdeka oleh semua negara. Itu adalah negara yang memiliki integritas
yang cukup tinggi ya, karena sudah diakui oleh semua negara, negara yang merdeka. Jadi tidak dijajah lagi, yang bisa berdiri sendiri tanpa ada jajahan lagi dari negara lain. Tidak ada yang bisa menguasai lagi, tidak ada lagi ibaratnya sistem kayak penjajahan seperti itulah. Jadi menjadi negara yang sudah saatnya berdiri sendiri, statusnya merdeka, ya, dia bisa berkembang. Jadi arti kemerdekaan bagi saya sangat penting, dan untuk mendapatkan kemerdekaan itu juga sangat penting. Tanpa adanya bantuan dari, maksudnya jasa pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ini, itu cukup sulit ya waktu itu. Apalagi kita pernah dijajah oleh Belanda cukup lama juga ya. Sebelumnya Inggris, Belanda cukup lama menjajah kita. Nah, kita juga tidak boleh lupa dengan para pahlawan yang berjuang pada saat itu untuk memerdekakan negara Indonesia. Jadi arti kemerdekaan bagi saya yaitu kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah berkorban, berjuang untuk memerdekakan negara ini ya. Tanpa mereka negara ini mungkin masih dijajah, dan kita tidak mungkin bisa ibaratnya sebahagia saat ini, bisa menikmati kebebasan seperti saat ini, bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, bisa mendapatkan kesehatan dengan baik, mendapatkan yang lainnya, yaitu ada unsur juga di belakang itu, ya kan, karena pengorbanan para pahlawan yang terdahulu untuk memerdekakan negara ini. Kalau negara kita tidak merdeka, gimana kita bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, mendapatkan kesejahteraan dengan baik, kemakmuran dengan baik? Yang ada kita setiap hari dirundung ketakutan karena dijajah, ya kan. Nah, itu sih menurut Bante arti kemerdekaan menurut pendapat Bante. Ya, silakan Bante Bun. Kemerdekaan adalah negara telah berdaulat ya, Republik Indonesia yang sudah diakui dunia. Itu artinya hari kemerdekaan yang diperoleh dengan susah payah oleh pahlawan-pahlawan yang perjuangan zaman itu ya. Jadi tinggal saat ini anak cucunya tinggal nikmati aja nih seperti kita. Itu yang makna dari kebebasan, bebas merdeka, sudah berdiri sendiri negaranya, sudah diakui. Namun yang belum bebas adalah diri kita ini. Belum bebas, masih banyak mungkin urusan-urusan apa yang
harus diselesaikan. Seperti kami Iko mungkin harus mencari pencerahan sampai merealisasi Nibbana itu sendiri ya itu. Jadi seperti umat awan juga banyak masih tugas-tugas yang akan dijalankan. Jadi kemerdekaan itu tidak semata-mata hanya sewaktu itu bebas saja itu kita sudah. Jadi masih banyak tugas yang akan kita lakukan untuk negara ini lebih makmur dan sejahtera. Ya, itu. Oke, sebagaimana diketahui bahwasannya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan terdiri dari begitu beragamnya suku, etnis, budaya. Di sini tentunya merupakan hal yang tidaklah mudah untuk mempersatukan ya, segala macam keberagaman suku bangsa tersebut. Meskipun ya kita mengetahui adanya semboyan di negara Republik Indonesia kita yang berbunyi yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kini dengan adanya banyak keberagaman dari perbedaan tersebut, di sini menurut pandangan para Bante, bagaimana kiranya yang merupakan sikap positif di dalam menyikapi keberagaman yang ada di dalam tanah air Indonesia agar dapat hidup secara berdampingan dan harmonis. Ya, Bante Bun dulu. Ya. Indonesia juga terkenal dengan banyak pulau dan negara kepulauan dan juga negara yang banyak suku ya, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Ini yang menarik, yang bikin mungkin negara lain banyak yang terkagum mengapa Indonesia ini banyak sukunya tapi mereka tetap hidup rukun dan damai gitu. Jadi ini kelebihan satunya Indonesia termasuk. Jadi seperti adat juga budaya sangat banyak berbeda-beda yang bikin indah kelihatannya. Ini Indonesia yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ini yang bisa membuat Indonesia akan lebih maju dan berkembang di masa depan. Jadi kita harus bangga dan bersyukur bisa lahir di Indonesia dan bisa ikut serta dalam melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara ini semaksimal mungkin. Ya, itu yang menjadi mungkin harapan semua umat di Indonesia dan kami juga Biku yang dari Indonesia. Silakan Bante Rizky. Ya, cara menyikapinya ya kita tahu di Indonesia itu banyak sukunya, banyak beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi dari etnis yang juga beragam, dari Jawa ada Tionghoa ya, ada banyak lagi yang lainnya. Cara menyikapinya biar bisa menciptakan hubungan yang harmonis antar
antar suku, antar sesama, walaupun berbeda-beda ya agama, cara menyikapinya hanya satu, yaitu toleransi. Ketika kita bisa menerapkan itu, ketika kita berhubungan di masyarakat ataupun dimanapun, ketika ada toleransi, maka akan terciptalah keharmonisan, saling menghargai ya, satu sama lain, saling toleransi satu sama lain. Itu pasti akan menciptakan hubungan yang harmonis. Ketika kita punya kawan yang lagi merayakan hari raya agamanya, kita turut datang dan mengucapkan selamat Lebaran atau selamat Imlek atau selamat Natal. Betapa indahnya ketika kita bisa seperti itu, ya kan? Saling toleransi. Kita juga ikut mendukung, ikut memberikan ucapan selamat. Bahkan kita menghadiri, memberikan bantuan, mau tenaga ataupun pikiran. Pasti akan menciptakan suasana yang harmonis. Ya. Ketika tidak ada toleransi, gimana menciptakan suasana harmonis antar untuk menjaga hubungan di masyarakat? Ya. Ketika kita bisa menerapkan toleransi ini, maka harmonis itu akan tercipta. Jadi akan sebaliknya juga, ketika kita misalnya merayakan hari Lebaran, agama lain juga ikut membantu, ikut datang ke rumah untuk silaturahmi. Ketika ada tetangga yang sakit, walaupun berbeda agama, dia turut menjenguk untuk melihat gimana keadaannya gitu. Coba lihat kalau kita bisa seperti itu, betapa indahnya kan kehidupan. Tidak saling ibaratnya karena dia berbeda, saya tidak ingin berhubungan dengan dia. Tidak bisa, karena ya manusia diciptakan untuk bersosialisasi antar satu sama lainnya. Nah, seperti itu. Ketika kita bersosialisasi dengan orang lain yang di masyarakat, pastinya itu harus ada toleransi sehingga bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Menurut Bante seperti itu. Kini sebagai bangsa yang baik, tentunya harus memiliki yang dinamakan dengan nasionalisme dan patriotisme, atau rasa cinta tanah air dan kepahlawanan, rasa kepahlawanan, atau memiliki jiwa kepahlawanan. Di sini bagi pandangan para Bante, seberapa pentingnya nilai cinta tanah air dan nilai kepahlawanan bagi suatu bangsa? Bante Rizky. Ya, cinta tanah air. Mungkin Bante bisa beri contoh ya. Cinta tanah air tuh bisa seperti gini. Ketika misalnya ada anak kita yang sekolah di luar negeri, ya, kebanyakan
tamatan anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri, mereka akan memilih bekerja di luar negeri karena fasilitas yang diberikan berbeda jauh ya dengan didapatkan yang ketika dia bekerja di negeri sendiri. Dari segi gaji juga mungkin cukup lebih tinggi karena dihitung dengan mata uang asing ya. Dan rata-rata yang Bante lihat kebanyakan lebih memilih bekerja di luar negeri karena diiming-iming dengan benefit yang cukup bagus sekali untuk masa depan ya. Nah, cinta tanah air itu seperti ini. Bisa nggak ketika sekolah di luar negeri selesai, dia bisa menyumbangkan sesuatu buat tanah air ini? Dengan apa menyumbangkan sesuatu? Dia balik ke Indonesia, berkarir di Indonesia. Nah, itu bisa disebut sebagai cinta tanah air. Lebih memilih pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia. Lebih memilih pulang ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Memberikan sumbangsi apa yang bisa diberikan untuk Indonesia. Ya, alih-alih kalau dia bisa bekerja di pemerintahan, dia bisa memberikan, dia bisa bersumbangsi untuk negara ini dengan segala ilmu dia, pikiran-pikiran dia yang dia dapatkan sekolah di luar negeri. Tentu pasti dia bisa memberikan apa yang dia bisa berikan untuk tanah air ini. Nah, itu salah satu bentuk dari cinta tanah air. Tapi sangat sedikit yang Bante lihat rata-rata lebih memilih bekerja di luar negeri, yang akan balik ke Indonesia untuk bekerja atau berkarir, menyumbangkan pikirannya, ide-ide dia untuk negara ini cukup sedikit ya. Nah, itu contohnya bentuk cinta tanah air. Nah, kalau untuk nasionalis, rasa kepahlawanan ya, nah itu sebenarnya bisa dibentuk seperti kalau rasa kepahlawanan nasionalis ya, seperti kalau di sekolah ya ada ajang ya, ajang kayak lomba antar negara, bisa mewakili Indonesia untuk salah satu cabang olahraga yang diperebutkan ya. Nah, ketika mengikuti perlombaan itu, menang, mendapatkan medali gold, medali emas. Nah, itu salah satu bentuk juga nasionalisme, kepahlawanan juga. Kenapa Bante sebut salah satu bentuk kepahlawanan juga? Karena dia bisa mengharumkan nama bangsa dengan medali yang dia raih. Dia bisa bawa pulang medali emas, membanggakan nama Indonesia, bangsa Indonesia. Salah satu itu bisa disebut pahlawan juga. Pahlawan apa? Pahlawan yang memberikan nama harum bagi negara, bagi bangsa sendiri. Itu disebut sebagai pahlawan juga. Rasa nasional disebut sebagai pahlawan juga bisa juga menjadi seorang guru. Makanya guru
kadang disebut pahlawan tanpa jasa, karena sudah memberikan sumbangsi yang cukup besar. Apa sumbangsinya, Bande? Mendidik anak-anak, generasi-generasi muda, membimbing mereka, mendidik mereka, memberikan pengetahuan, sehingga mereka nantinya menjadi anak yang berguna suatu kelak nanti, yang bisa memberikan sumbangsinya untuk negara. Nah, guru itu juga sebagai pahlawan juga disebut, kepahlawanan juga. Nah, itu menurut versi Bande. Ya, Bante Bun. Ya. Cinta tanah air seperti ya, seseorang harus memberikan mungkin prestasi yang baik kepada negara dan bangsanya, dan juga dia seseorang yang patriot dia juga harus berjuang gigih dengan apa yang dia kerjakan dan di bidangnya masing-masing yang dapat memberi manfaat kepada orang banyak di negara dan bangsanya, sehingga dia dapat berprestasi dan bisa memberikan sebuah kebanggaan tersendiri bagi negaranya. Itu yang seseorang dia akan seperti pahlawan untuk saat ini, yang tidak seperti zaman dulu yang harus berjuang bertempur dengan musuh. Jadi yang pahlawan yang seperti patriot saat ini adalah lebih berbeda, jadi berjuang dengan segala ilmu pengetahuan yang dia miliki, yang dapat memberi manfaat kepada banyak orang, yaitu yang akan mendapat prestasi yang memberikan nilai plus kepada bangsa dan negara itu sendiri. Ya, itu yang saya bisa berikan sedikit pendapatnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, karena biasanya di hari kemerdekaan 17 Agustus, karena merupakan hari kemerdekaan, pastinya dirayakan dengan hal-hal yang boleh dibilang satu kebebasan. Nah, itu kebebasan, sukacita dengan perlombaan-perlombaan tertentu, karya-karya tertentu, dan lain sebagainya. Tentunya sifatnya positif. Nah, ada juga pengibaran bendera misalnya, kan? Seperti saya di sini ya, walaupun pakai jubah, dahulunya saya juga sudah langganan ya, jadi pengerek bendera, anggota Paskibra ya, kalau di sekolah dari SMP sampai SMK itu sudah langganan setiap tahunnya. Kalau tidak sakit, nah, pasti ada dipanggil. Saya juga tidak tahu kenapa ya. Kalau misalnya tidak percaya, nanti saya kasih lihat fotonya. Nah, bisa dilihat. Alasannya ya mungkin karena ganteng kali ya, mungkin, tapi tidak tahu. Lihat sendiri, tanya guru saya yang pilih. Nah, kemudian di sini, jadi apakah yang sebaiknya dilakukan atau himbauan dari para banteng sebagai kita lakukan dalam peringatan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Bante Rizky? Ya, apa yang harus dilakukan nanti ketika 17 Agustus? Nah, merayakan 17 Agustus kemerdekaan negara kita, negara Indonesia, itu jangan sampai berlebihan ya. Merayakan kemerdekaan itu dengan khusyuk, jangan berlebihan, maksudnya jangan sampai terjadi kayak keributan, keonaran,
ya ketika kita merayakan 17 Agustus ya. Ya, kita kalau bisa merayakan dengan khusyuk. Ketika kita bisa khusyuk, kita tahu sebenarnya arti kita merayakan kemerdekaan ini apa sih sebenarnya tujuan kita merayakan ini. Dengan khusyuk kita mengerti, kita paham, harusnya kita waktu saat merayakan itu kita harus merenung, ya kan, merenung bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan ini tidak gampang, banyak darah yang tumpah pada saat itu untuk memperebutkan kemerdekaan ini. Itu kita harusnya dengan khusyuk mengenang ya, mengenang jasa-jasa para pahlawan dengan perenungan yang dalam pada saat merayakan itu. Jadi tidak berlebihan sehingga terjadi onar atau keributan, itu ya tidak baik ya. Tidak ada makna waktu kita merayakan sehingga terjadi keributan, keonaran. Jadi ya himbauannya ya pada saat kita merayakan kita harus khusyuk, kita harus mengenang bahwa arti kemerdekaan ini apa. Nah itu yang harus kita lakukan ya. Itu menurut Bante. Bante pun. Pesan saya untuk sahabat-sahabat Dhamma Buddhisme yaitu jangan lupa untuk selalu mengenang pahlawan, seperti kita akan mendoakannya, seperti untuk mengenang seperti pelimpahan jasa, semoga semua makhluk berbahagia gitu kan, para pahlawan yang telah gugur gitu. Jadi dengan rasa bersyukur dan jadi tidak seperti melakukannya dengan hal-hal yang positif saja, yang mengarah kepada ya, lebih kedamai gitu, lebih tertib dan aman. Jadi tidak seperti rasa gerusu ikut-ikutan seperti kemana itu akan melakukan apa yang akan seperti hanya hura-hura saja itu. Jadi seperti untuk umat Buddhisme tetap dia akan merasa bersyukur dan untuk lakukan hal-hal yang positif untuk melakukan dan merayakan 17 Agustus ini. Tetap selalu mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur itu, yang sampai saat ini. Kalau tanpa ada mereka mungkin kita belum bisa bebas dari kemerdekaan, jadi belum berdaulat. Jadi masih mungkin seperti ada perang, masih tidak tertib seperti yang di negara-negara lain yang lagi perang itu. Jadi bayangkan saja kita sekarang sudah merdeka dan sudah damai dan menuju ke akan sejahtera makin ke depannya. Itu yang akan kita harapkan semua umat manusia di Indonesia ini. Ya, terima kasih. Oke, kata ini poin terakhir. Ya. Poin terakhir. Yang mana dia sempat disinggung juga barusan. Ya. Ini doa dan harapan. Jadi apakah, nah mungkin ada yang lain lagi nanti ya, doa dan harapan. Apakah doa dan harapan dari para Bante yang sebagai salah satu putra bangsa untuk
Republik Indonesia pada hari kemerdekaan tahun ini. Ya. Bante Rizky, Doa harapannya, ya saya mengharapkan Indonesia bisa maju, ya, lebih pesat, berkembang lebih pesat, bisa menjadi negara yang terdepan kalau bisa, ya. Jangan sampai ketinggalan dari segi apapun. Pendidikan kita harus bisa menjadi yang terdepan. Teknologi, kalau kita bisa membuat negara ini bisa menjadi negara yang berteknologi, menciptakan teknologi canggih, ya seperti Jepang. Siapa tahu kelak nanti anak-anak bangsa kita yang bisa pulang dari sekolah di luar negeri bisa memberikan sumbangsinya, cinta tanah airnya. Dia bisa menciptakan satu teknologi yang canggih. Kita tidak tahu, anak-anak bangsa kita mengharapkan itu bisa menjadi negara yang berteknologi tinggi seperti Jepang. Jepang terkenal dengan banyak teknologi canggih yang mereka ciptakan. Itu tidak lepas dari anak-anak didikan mereka yang ya cukup bertalenta, ya. Nah, menjadi negara yang terdepan dari segi pendidikan, menjadi negara yang terdepan dari segi teknologi, menjadi negara yang terdepan dari segi mental yang baik. Kenapa Bante singgung mental? Tanpa ada mental yang baik, gimana bisa mewujudkan hal-hal ini? Ya. Mental yang baik itu diciptakan sejak dini dari keluarga. Setelah itu dia bisa mendapatkan dari sekolah, dari bimbingan keagamaan dan lain-lainnya, sehingga bisa memperkuat mental yang kuat, menjadi seseorang yang punya mental yang baik, sifat-sifat yang baik, sehingga ketika dia turun di masyarakat mempunyai suatu kayak perilaku yang baik, yang bagus, dengan mental yang baik dan bagus, ya tidak pastinya ya anak-anak bangsa kita pasti bisa menghasilkan anak-anak bangsa yang baik pula, ya. Nah, itu yang menjadi harapan Bante, menjadi negara yang terdepan, bukan hanya dari segi pendidikan, bukan hanya dari segi teknologi, juga mengharapkan dari segi-segi yang lainnya juga. Tidak mau kalah dengan negara-negara yang lain, negara-negara maju yang lain. Kalau di Asia kita cukup tertinggal, ya. Jangan sampai kalau kita hitung Asia, kita sudah banyak tertinggal dari Malaysia, kita sudah banyak tertinggal dari Singapura. Ya, harapan Bante bisa melebihi negara Malaysia, bisa melebihi negara Singapura. Negara Singapura cukup terkenal dengan pendidikannya yang sangat bagus, apalagi Malaysia. Banyak anak-anak bangsa kita yang sekolah ke situ. Harapan Bante, kenapa bisa nggak menciptakan negara lain yang datang ke negara Indonesia untuk sekolah? Suatu saat kita tidak tahu, bukan kita yang keluar,
mencari pendidikan, tapi negara lain yang masuk ke Indonesia untuk mencari pendidikan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus. Siapa tahu suatu saat negara Indonesia menjadi salah satu destinasi untuk menempuh pendidikan, seperti Jepang, seperti Singapura, destinasi untuk mencari pendidikan. Ya, itu harapan Bante. Ya, Bante Bun. Doa dan harapan saya depannya semoga pemimpin kita akan lebih baik dan bijaksana untuk membawa bangsa Indonesia ini ke depannya lebih maju, jadi lebih bisa bangsa ini lebih bermoral gitu dan adil dan beradab sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi sesuai dengan itu yang seperti rakyat akan mendapatkan keadilan, pekerjaan yang sepadan. Jadi tidak ada lagi seperti pengangguran yang sangat banyak. Jadi yang itu yang harapan saya itu, dan dapat pemimpin yang baik dan bijaksana itu akan membawa bangsa ini ke depan yang lebih maju dan berkembang. Jadi tidak ada lagi yang seperti korupsi apa segala macam yang masih banyak, ya itu yang terjadi, mungkin akan terus dibersihkan. Jadi sebagai anak bangsa, yaitu harapan dari saya, semoga Indonesia lebih makmur dan sejahtera, adil dan beradab. Itu harapan, doa dan harapan saya. Oke, sekarang kita sampai kepada poin kesimpulan. Nah, penutupan sore hari ini, sore menjelang malam. Mengenai arti kemerdekaan, sebagaimana yang tertuang dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, yang menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu perjuangan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya, menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah arti kemerdekaan. Sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Lalu kemudian di mana model penjajahan, ketika kita misalnya berbicara kemerdekaan, juga kita kan merdeka dari penjajahan. Hanya saja di sini akan ada perbedaan cara penjajahan setelah era kemerdekaan. Karena jika sebelum kemerdekaan, mungkin cara penjajahannya dengan kekerasan, dengan kurungan, dengan kerja paksa dan sebagainya. Namun pada era setelah kemerdekaan juga terdapat bentuk-bentuk yang mana tidak sampai begitu kasat mata. Hanya saja masih ada hal-hal tertentu yang mana membuat kita seakan tidak benar-benar menjadi bangsa yang utuh. Untuk dapat menjadi atau mengemukakan aspirasi sendiri. Kemudian di tengah banyaknya keberagaman suku, yang sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau, banyaknya suku bangsa, kebudayaan, bahkan bahasa pun itu juga banyak sekali. Di sini bagaimana caranya untuk menyatukan itu semua? Mungkin kita bisa belajar dari semboyan negara kita yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
ingat poinnya itu, tetapi tetap satu. Karena kalau tetapi tetap satunya itu tidak ada, berbeda-beda, bagaimanapun juga tidak akan dapat terciptanya kerukunan dan keharmonisan. Nah, tapi ketika ada tetapi tetap satu, nah disitulah yang menyatukan. Nah, jadi filosofi pelangi pun bisa kita pakai. Yang mana pelangi itu indah karena berwarna-warni. Namun di sini akan lebih baik nggak ketika kita dapat melihat atau mengakui keindahan pelangi itu dengan pikiran yang menerima perbedaan dibandingkan kita mengakuinya karena keterpaksaan. Nah, jadi ini cukup dalam sedikit. Lalu yang kemudian berikutnya adalah di mana seberapa pentingnya nasionalisme dengan patriotisme ya. Nasionalisme itu sebagaimana diketahui sebagai rasa cinta terhadap tanah air, dan patriotisme itu kepahlawanan. Yang para Bante juga tadi sudah singgung cukup mengena ya. Di sini di mana nasionalisme kita bisa lihat dari para pejuang kemerdekaan kita juga. Kalau beliau tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air, tentunya juga beliau tidak akan rela mempertaruhkan nyawanya demi tanah air. Dan di sini makanya nasionalisme dengan patriotisme sesungguhnya ini akan berdampingan. Ketika memiliki nasionalisme juga akan memiliki patriotisme, itu jiwa kepahlawanan. Hanya saja perbedaannya dengan era zaman dahulu, ya kita tidak lagi perlu untuk ikut angkat senjata. Terlebih negara kita adalah negara yang masuk dalam negara GNB atau gerakan non-blok. Jadi jauhlah untuk sampai ke kata peperangan. Namun setidaknya di sini ada hal-hal mana yang kita juga dapat tunjukkan. Nah, seperti yang tadi Bante Rizky juga sudah katakan, dengan menjalani profesi-profesi tertentu yang sifatnya itu lebih condong nilai kepahlawanannya itu begitu besar, seperti menjadi guru, menjadi atlet. Nah, ini merupakan hal yang sangat berguna dan dapat mengharumkan nama tanah air. Sementara di sini ada juga, saya akan sampaikan teladan dari Lungta Mahabua, yang mana beliau pun sebagai seorang biku, beliau juga mencintai tanah airnya. Di mana Thailand ini ada 3 yang menjadi dasar dari negara itu. Yang pertama adalah negara, yang kedua adalah kerajaan, yang ketiga adalah sasana, Buddha sasana. Jadi 3 hal ini yang mana itu betul-betul dipertahankan untuk tidak sampai runtuh salah satunya. Lalu yang kemudian adalah mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dalam memperingati hari kemerdekaan. Ya, sini juga kita bisa melihat ada di banyak daerah mungkin mengadakan perlombaan-perlombaan, ada upacara-upacara yang mana sifatnya tentu sangatlah kusyuk, sangatlah di upacara-upacara tertentu membangkitkan jiwa nasionalisme bagi diri kita yang melihatnya. Makanya untuk menyaksikan pengibaran bendera dan penurunan bendera itu rasanya sangatlah dianjurkan bagi para Buddha Mamaka yang memiliki waktu untuk menyaksikan sendiri. Terlebih untuk tahun ini katanya itu akan diselenggarakan di 2 tempat, di IKN dan di Istana Merdeka. Jadi itu ini akan menjadi sejarah ya di hari esok ini, di mana upacara pengibaran bendera akan diselenggarakan di 2 tempat. Seperti apa juga ya lihat sendiri besok. Jadi kemudian yang berikutnya adalah mengenai perlombaan ini, di mana sebenarnya perlombaan ini juga menarik. Mengapa perlu adanya perlombaan? Inilah untuk memacu diri kita agar dapat berkompetisi. Sesungguhnya di sini berkompetisi poinnya untuk apa? Untuk memacu diri agar dapat lebih baik. Tapi terkadang dari kompetisi ini cenderung banyak disalahartikan dan banyak juga yang malah berakhir dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mungkin tentunya sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk
menekankan akan arti penting dari sebenarnya kompetisi itu untuk apa. Nah, kita mungkin juga mengingat tragedi yang belum lama terjadi yang cukup mencoreng nama persepak bolaan Indonesia ya, di Stadion Kanjuruhan, Malang tepatnya. Ya, belum begitu lama, beberapa tahun ke belakang. Nah, ini sampai ada salah satu tokoh bangsa juga yang mengatakan bahwa tidak ada satupun pertandingan olahraga yang seharga nyawa. Nah, ini mungkin dapat kita jadikan pegangan bahwa dalam setiap kompetisi yang menang juga tidak selayaknya terlalu jumawa, dan yang kalah juga janganlah marah. Nah, bagaimanapun sama-sama untuk berkarya, bisa saling menghargai. Itulah arti penting sesungguhnya dari kompetisi itu. Lalu selain itu juga ada tadi dari Bante Bun juga mengatakan untuk mengenang para pahlawan. Di sini mengenang para pahlawan yang mana telah berjuang demi kemerdekaan kita, di mana kita bisa hidup seperti saat ini, seperti Bante Rizky bilang, ya kan? Kita bisa hidup dengan bebas seperti saat ini juga karena buah dari perjuangan para pahlawan telah gugur. Makanya ini coba untuk mengheningkan cipta sebentar, untuk menenangkan pikiran sebentar, beberapa menit untuk mengingat atau melimpahkan kebajikan kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perang pada saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, selesai. Yang berikutnya adalah apakah doa dan atau harapan dari para Bante sebagai salah satu putra bangsa untuk Republik Indonesia dalam hari kemerdekaan ini, juga sebagaimana yang beliau telah sampaikan, tentunya adalah doa-doa yang baik, harapan-harapan yang baik. Tidak ada satupun harapan agar Indonesia itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya untuk dapat mewujudkan itu semua, dimana semuanya juga tentunya menginginkan menjadi Indonesia ini agar menjadi negara yang maju. Tentunya bukanlah tanpa upaya. Harus ada perjuangan, dan dari masing-masing setiap warga negara juga perlu andil untuk ikut ambil bagian. Untuk jadi pesan yang akan saya sampaikan di sini, sebaiknya kita lebih banyak berkarya dibandingkan berdrama, lebih banyak berkreasi dibandingkan korupsi. Kalau bisa korupsinya ditinggalkan, berkreasi lah untuk bangsa dan negara, dan dengan demikian tentunya pastilah kemajuan itu hanya tinggal menunggu waktunya saja. Jadi untuk hari ini kiranya perbincangan kita hanya sampai di sini. Salam kemerdekaan, dan Bante Bun berikan penutupan. Ya, untuk sahabat Dhamma dimanapun berada juga, Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Salam damai dan sejahtera. Namo Buddhaya, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sampai jumpa di minggu depan. Sadu. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma.
susang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.